Ujian sebenarnya Persebaya di pekan kelima. Persebaya Surabaya akan menghadapi tantangan terbesarnya di Super League 2025-2026 ketika mereka bertanding melawan Persib Bandung di pekan kelima. Pertandingan ini akan digelar pada Jumat 12 September 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sebagai tim tamu, Persebaya Surabaya memiliki ambisi besar untuk memenangkan pertandingan ini. Jika Persebaya Surabaya berhasil memenangkan pertandingan ini, maka mereka layak dinobatkan sebagai calon juara. Persib Bandung yang diperkuat banyak pemain timnas tidak akan menjadi lawan yang mudah. Namun, skuad Persebaya di bawah asuhan Eduardo Perez Moran tidak gentar. Ambisi menang tetap menjadi tujuan utama para pemain Persebaya. Dengan semangat dan determinasi yang tinggi, apakah mereka dapat mengalahkan Persib Bandung dan membuktikan diri sebagai salah satu tim terbaik di Liga? Kita tunggu saja hasilnya pada Jumat nanti. Apakah Persebaya Surabaya dapat mengatasi Persib Bandung dan membuktikan diri sebagai calon juara Super League musim 2025-2026? Kontrak jangka panjang Bruno dan Rivera. Duet pemain asing di lini depan Persebaya Surabaya, Bruno Moreira dan Francisco Rivera, semakin menunjukkan kepaduan yang luar biasa. Di pertandingan awal pembuka Super League, kedua pemain ini telah memberikan permainan yang sangat baik. Keduanya telah menunjukkan kemampuan dan kerjasama yang sangat efektif di lapangan. Dengan penampilan yang impresif, manajemen Persebaya Surabaya seharusnya mempertimbangkan untuk memberikan kontrak jangka panjang kepada kedua pemain ini. Mereka telah menjadi aset berharga bagi tim. Dengan duet ini, Persebaya Surabaya memiliki harapan besar untuk meraih kesuksesan di musim ini. Apakah Bruno Moreira dan Francisco Rivera dapat terus mempertahankan performa mereka dan membawa Persebaya menuju kemenangan? Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari Persebaya Surabaya dengan duet maut Bruno Moreira dan Francisco Rivera. Semoga mereka dapat terus menunjukkan permainan yang luar biasa. Kalau menurut dulur Bonek dan Bonita, layakkah kedua pemain tersebut diberikan oleh manajemen kontrak jangka panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gelora Bung Tomo jadi kandang timnas. Dalam jeda FIFA Matchday ini, Stadion Gelora Bung Tomo, kandang Persebaya Surabaya, akan menjadi tuan rumah bagi Timnas Indonesia Senior. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting melawan China Taipei dan Lebanon di stadion ini. Diharapkan para pendukung Timnas Indonesia, termasuk Bonek dan Bonita, dapat berbondong-bondong datang untuk memberikan dukungan penuh. Suasana stadion yang penuh semangat dan dukungan dari penonton diharapkan dapat membantu Timnas Indonesia meraih hasil maksimal dalam laga-laga ini. Ayo Bonek dan Bonita, mari kita dukung Timnas Indonesia dengan penuh semangat dan gembira. Semoga dengan dukungan kita, Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dan meningkatkan peringkat di mata FIFA. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendukung Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo. Mari kita isi stadion dengan semangat dan dukungan untuk timnas kita. Semoga di dua pertandingan FIFA Matchday ini mampu meraih kemenangan. Perez wajib cadangkan dulu di Medimove. Pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pekan depan akan menjadi laga yang sangat menarik. Eduardo Perez, pelatih Persebaya, perlu berhati-hati dalam menentukan strategi. Persib Bandung dikenal memiliki pemain yang cepat dan taktis sehingga Persebaya harus siap menghadapi tantangan tersebut. Di Medimove, pemain belakang Persebaya telah melakukan beberapa kesalahan di 3 pertandingan terakhir. Eduardo Perez mungkin perlu mempertimbangkan untuk mencadangkan di Medimove terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan yang sama. Target clean sheet yang diinginkan Persebaya mungkin akan sulit tercapai jika di Medimove tidak dapat menunjukkan performa yang baik. Eduardo Perez harus membuat keputusan yang tepat untuk menjaga peluang Persebaya meraih kemenangan.
Pertandingan ini akan menjadi ujian bagi Persebaya dan Eduardo Perez. Apakah mereka dapat mengatasi Persib Bandung dan meraih kemenangan? Kita tunggu saja hasilnya pekan depan. Pembuktian kualitas terbaik dari Eduardo Perez. Pelatih kepala Persebaya Surabaya telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang handal. Setelah dikritik keras oleh bonek karena kekalahan di pekan pertama Super League, Eduardo Perez membalas kritik dengan 2 kemenangan beruntun di pertandingan selanjutnya. Keberhasilannya meracik tim Persebaya Surabaya membuat banyak orang terkesan. Banyak bonek yang tidak menyangka bahwa pelatih asal Spanyol ini mampu membawa Persebaya kembali ke ciri khas permainan mereka. Era kejayaan Persebaya di bawah asuhan Coach Aji Santoso sepertinya akan terulang kembali. Kualitas Eduardo Perez sebagai pelatih telah terbukti. Apakah dia dapat terus mempertahankan performa tim Persebaya dan membawa mereka menuju kesuksesan di musim ini? Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari Eduardo Perez dan Persebaya Surabaya. Apakah mereka dapat terus menunjukkan performa yang impresif? Mainkan Galli Freitas sejak menit pertama pertandingan. Persebaya Surabaya terus mencari strategi terbaik untuk meraih kemenangan. Salah satu pemain yang diharapkan dapat menjadi kunci kemenangan adalah Galli Freitas. Galli Freitas telah membuktikan kualitasnya bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi Bali United di pekan ketiga Super League 2025-2026. Dia sukses mencetak 1 gol yang mengakhiri pesta gol Persebaya. Bonek Mania penuh berharap kepada pelatih Eduardo Perez untuk memainkan Galli Freitas sejak menit awal pertandingan. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Galli Freitas dapat menjadi penentu kemenangan Persebaya. Apakah Eduardo Perez akan mempercayakan Galli Freitas sebagai starter dalam pertandingan berikutnya? Keputusan ini dapat menjadi kunci bagi Persebaya untuk meraih hasil maksimal. Kita tunggu saja langkah apa yang akan diambil oleh Eduardo Perez. Apakah Galli Freitas akan menjadi starter dan membawa Persebaya menuju tren positif meraih kemenangan? Rekap transfer pemain Persebaya Surabaya musim ini. Inilah rekap transfer Persebaya Surabaya setelah bursa transfer Super League 2025-2026 resmi ditutup. Dilansir dari laman resmi klub, Selasa, 2 September 2025, dalam bursa transfer musim panas ini, Persebaya Surabaya menggait 14 pemain, baik asing maupun lokal. Sementara dalam bursa transfer keluar, Persebaya Surabaya melepas 15 pemain. Dalam bursa transfer masuk, Persebaya Surabaya menjadi sorotan setelah mendatangkan Rahmat Irianto dari Persik Bandung. Rahmat Irianto merupakan putra legenda Persebaya Surabaya, mendiang Bejo Sugiantoro. Kembalinya Rahmat Irianto ke pelukan Persebaya Surabaya tak ayal membuat bonek girang. Sementara dari transfer masuk asing, bonek menyoroti pembelian Diego Mauricio, penyerang asal Brasil. Sebagian bonek protes terhadap pembelian ini lantaran pemain terlalu tua, yakni 34 tahun, ditambah performanya yang kurang memberikan kontribusi pada tim. Lebih lanjut, Persebaya Surabaya juga mempromosikan beberapa talenta muda dari Persebaya Youth dan kelompok usia. Dalam bursa transfer keluar, Persebaya Surabaya secara mengejutkan melepas gelandang bertahan mereka, Muhammad Rashid, padahal performanya bagus. Selain Rashid, bonek juga menyayangkan lepasnya bek tangguh Slavko Damianovic dari Persebaya Surabaya.